Ya, alhamdulillah kita akhirnya bertemu dengan Pak Siswoto, Pak Haji Siswoto ya, salah Pak ya, udah Haji Pak ya. Ya, ini perkenalkan, ini adalah guru saya waktu SD kelas 6, itu tahun ajaran 1989-1990. Dia lulus saya 1990 lulus SD kelas 6. Ini luar biasa. Ya, kita kembali lagi. Ini guru saya waktu SD kelas 6, itu Pak Haji Siswoto, luar biasa, masih sehat, bugar. Mudah-mudahan kesehatan terus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya, jadi kedatangan saya ke sini, Pak Sis ini, kalau Pak Haji kayaknya agak kaku, kalau Pak Sis kayaknya lebih ya, ini ya. Apa-apa, sama aja. Yang penting nyambung. Ya gitu, yang penting iya. Pak Sis nyambung gitu aja. Karena dulu kita manggilnya Pak Sis gitu. Ya, apa-apa, sama aja. Iya. Yang penting nyambung aja. Jadi Pak Sis ini salah satu guru SD, bahkan satu-satunya guru SD yang hadir pada saat pernikahan saya tahun 2007. Itu luar biasa. Saya kesini, saya ngasih undangan, dan beliau datang. Itu luar biasa, kejutan yang sangat-sangat luar biasa. Dari tahun 2007 mau niat banget mau datang ke sini, nggak jadi-jadi. Alhamdulillah sekarang nih jadinya. Udah tahun ya. 2022. Ya Allah, itu berapa tahun? 8 tahun ya? Dari 2007 ke 2022, berarti kurang lebih berapa tahun itu ya? Tahun 2007 ke 2022 ke 10 ya? 2010 gitu ya? 2007 ke 2010 3 ditambah 10 13 14 15 tahun. Seumur bocah ya. Dari saya ketemu Mbak Nika, dan sekarang saya udah punya anak 4 pasti. 4 anak saya. Nah, ini nomor berapa? Ini nomor 3 tadi. Yang nomor 1 sudah SMP kelas 7. Wih, alhamdulillah. Yang 2 SD kelas 5. Yang 3 nih SD kelas 1. Oh. Yang satu lagi paling kecil baru TK. Masuk. Gak diajak kali? Nggak diajak, kagak muat, kan naik motor. Oh iya. Kenapa nggak mobilnya aja di bawah? Itu dia. Minta doanya aja. Mudah-mudahan aja. Belum terlambat. Oh, gitu. Jadi 4 loh? 4 udah masih. Alhamdulillah. Gitu. Kecil, gede, putranya 4. Amin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang laki-laki perempuan bagaimana? Yang pertama laki-laki perempuan. Yang kedua perempuan. Ini yang ketiga laki-laki satu-satunya. Oh gitu. Yang keempat perempuan lagi. Oh gitu. Jadi udah lengkap ya. Iya. Dan pada hari ini saya sangat senang sekali ketemu kembali dengan Pak Sis, karena saya ini menjadi guru, Pak Sis. Oh, alhamdulillah. Makanya dulu SMP, SMA atau SMP negeri, masih swasta. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Swasta Dan di sana juga. Di sana juga di Kota Tangerang. Oh, Tangerang. Di Kota Tangerang. Alhamdulillah. Dan juga diamanahi menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Amin. Makanya pertama kali saya jadi guru itu memang saya termotivasi salah satunya dengan Pak Sis gitu, cara ngajarnya, disiplinnya itu luar biasa, itu sangat kalau bagi saya ya, kalau kan ada ya teman-teman yang ini begini, tapi kalau bagi saya mah itu positif sekali gitu kan. Bapak waktu main di tempat siapa yang jadi RT sana di Pasar Dangdut, dikocok habis sama dia sama teman-temannya, dikocok habis pokoknya. Bapak mah senyum aja. Demi kemajuan mereka kok dalam artinya. Kalau saya tuh luar biasa tuh kedisiplinan. Tapi anehnya pada saat saya juga mau nanya nih Pak, anehnya pada saat saya di di SD itu saya nggak pernah tuh ditampar pasti kagak pernah, dihukum kagak pernah. Oh gitu, alhamdulillah. Iya makanya patuh ya.
saking patuhnya terkenang sampai sekarang. Iya, makanya itu luar biasa kedisiplinan. Dan yang luar biasa lagi yang saya mau ngikutin waktu saya lulus kuliah itu 2003. Lulus kuliah, tapi kuliah saya sebenarnya teknik elektro persis. Elektro ya. Oh iya. Nah pas 2004 itu waktu saya kuliah itu saya pernah jadi asisten dosen. Alhamdulillah. Nah itu saya kan ngajar segala macam. Nah, teman-teman juga, teman-teman kalau nggak ngerti apa segala macam tuh tanya sama kita. tanya sama saya. Dan kata teman itu yang menjadi saya jadi guru tuh kata teman gini, Rip kayaknya lu cocok deh jadi dosen, jadi guru. Oh gitu. Oh. Karena kalau kata temen-temen, kalau temen-temen tuh ngeliat dosen ngajar nggak ngerti, tapi kalau saya ngajarin ngerti katanya. Oh itu jadi cara penyampaian. Nah iya. Cara penyampaiannya Iya, ngerti. ini kan terkadang kan bakat kita kan dilihat sama orang, Iya, kita iya. sendiri nggak sadar ya. Betul, iya. Kita Ya, sendiri- orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai. Yang menilai, yang memberi apa ya? Yang memberi pokoknya yang menilai lah ya. Menilai, iya. Mereka itu. Mereka itu yang bener ya orang saya kan, saya STM-nya STM Telkom. Oh, wah. Basis Iya. STM Telkom di Medan saya 3 tahun. STM Telkom di Medan 3 tahun jurusan switching. Jadi Terus- bahasanya sedikit banyak tahu bahasa sana ya. Iya, dikit logatnya doang. Iya. Oh iya. Mungkin di sana ya. Iya. Kurang ya. Iya, terus teknik elektronya di Mercubuana. Teknik Oh, elektro ini. di jurusannya juga telekomunikasi. Jadi telekomunikasi ini banget waktu itu. Iya. Tapi pas lulus jadi guru. Makanya jadi guru. pas lulus tahun 2003 lalu saya ngambil akta 4. Dulu kan ada tuh akta 4. Iya, betul. Akta mengajar tuh. Ah. Saya ambil di UIN. Lalu 2004 saya jadi guru. Dan yang membuat ini saya itu saya mau jadi guru matematik dulu gitu kan. Karena memang saya lihat matematik kan masih momok yang menakutkan gitu kan. Iya, betul. Dan teman-teman kalau saya kalau saya ngajarin matematik itu katanya mudah. Mudah. Kalau Paham dimengerti. Gampang dimengerti. Nah iya, gampang itu yang dipahami. akhirnya saya ingat pasis itu. Iya. Karena pas itu ngajarin tuh, ya jelas kalau bagi saya mah ngerti gitu kan. Barangkali yang lain nggak tahu dah. Iya benar-benar. Iya. Matematika kan nggak sama ya. Nggak sama. Dan pada saat itu pasis ngajar segala macam itu luar biasanya itu. Ya dari hal yang yang ribet yang ini, tapi pelan-pelan di ini tuh jadi mudah gitu kan. Nah itu siapa. Dan nilai saya jadi biasa-biasa aja juga jadi tinggi tuh. Tinggi, Waktu gitu. pas saya ngajar gitu kan luar biasa. Iya. Itu sangat-sangat. Memang terkadang pasti sih nggak ngerasain ya, kan kita yang ngerasain kan. Iya seperti itu. Yang dinilai nggak merasa, Iya. yang dilihat nggak merasa, tapi yang melihat ini kerasa. Ini begini. Kok Iya, paham, betul. Maaf ya. Terus yang kedua yang luar biasa lagi dari pasis ini, teman-teman sekalian, ini luar biasanya pasis ini semua siswanya tuh rumahnya itu dikunjungi. Itu yang luar biasa dari saya tuh. Saya nggak pernah ngikutin, nggak bisa saya ngikutin pasis itu gimana tuh. Tapi Itu kalau SMP mungkin agak susah. Bapak itu memang gini. Jadi Bapak jangan hanya ngelihat wajah anak yang di sekolah aja, tapi harus tahu wajah orang tuanya di rumah dan tempatnya seperti apa. Jadi dulu kan bayaran. betul. Nah, kalau tanya kamu kenapa bayaran begini? Nah, kita iseng-iseng. Nah, alasannya sakit nengokin lah apa ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kan tahu persis. Hmm, Aduh, rumahnya kayak gini ya wajar lah kalau Iya. beliau bilang gitu kan gitu. Misalnya Pak belum bisa bayaran karena begini. Jangan kamu bagaimana bayaran belum bayar jangan ke semua kan gitu. Oh, Kayak iya. kan gitu kira-kira begitu. Bapak nih menyambung yang rumahnya tahu. Bapak selama dari sini kan 7 tahun. Itu setiap wali murid tahu rumahnya semuanya. itu dia luar biasa Ya. gitu. Di sana juga sama. Betul. Tahu semuanya. Di Nanya Rawabuaya agak sulit. Tahu kenapa gitu. Terus di Duri Kosambi kan banyak muridnya. Banyak sekali muridnya itu pagi sore ada kan bapak mengajar pagi siang siang sore. Tahu semuanya. Waduh muridnya 50, 60. Oh luar Tahu biasa. semuanya. Iya. Ke rumah satu-satu. Iya satu-satu. Ada yang maaf ya. Bu, ibu sini mana? Sini Pak. Ini rumah kontrak Pak. Ah yang benar. Gangnya itu maaf ya. Pasar madrasah itu sana dikit masuk motor gak bisa masuk. Hanya orang aja masuk. Ya. Jadi rasanya di sini itu Iya. ibadah. Aduh kasihan. Aneh pinter-pinter 3. Aneh perempuan cuma pinter-pinter anaknya. Nah, gitu. Iya itu yang luar biasa juga
bukan hanya siswa yang bermasalah, tapi semua siswa dikunjungi iya, gitu. jadi nggak pilih kasih gitu. Itu yang luar biasanya, dan ketika itu akhirnya kan latar belakang siswa tahu kan ya, latar belakang keluarganya. Iya, tahu. Iya kan? Sampai Mapata di sana namanya Gunawan, sekolahnya kan di sini. Sering nggak masuk mana di budaya. Nah, pada suatu saat nggak masuk, bapak langsung siang, waktunya pulang, terus bapak kesana, assalamualaikum bu, ada Gunawan bu, itu pak baru pulang pak. Hah? Absen kan di bawah. Iya. Nah, tadi berangkat jam berapa bu? Ya biasa sama teman-teman berangkat. Tapi absennya nggak ada kok bu. Dari kemarin udah berapa 3 hari 4 hari nggak masuk. Oh iya. Gitu. Ya ketahuan gitu ya. Iya. Nah, itu dia. Dan waktu itu teman-teman saya yang memang waktu angkatan saya itu ya kayak teman-teman yang rada-rada begitu kan. Itu ketika posisi yang ngajar itu akhirnya takluk semua. Karena memang kalau ternyata siswa agak aneh, agak nakal segala macam, kalau dikunjungin ke rumahnya mah ya ciut udah. Ada perubahan barangkali ya. Perubahannya luar biasa gitu kan. Jadi ada apa namanya? Ya ada ketakutan, juga ada apa dia segan gitu. Iya, Akhirnya iya. wah, ketahuan nih pasti kalau kita bolos lagi pasti ketahuan aja kan gitu. Itu barangkali ya. Nah, akhirnya itu yang memotivasi PASIS itu semua ikut kan, itu kan kadang-kadang nggak dibayar juga PASIS dari sekolahan. Iyalah. Kan nggak dibayar kadang-kadang kan. Bukan bayar. Malah kita berwaktu. Iya, itu. Tenaga pulang belum pulang. Iya, itu yang memotivasi PASIS itu untuk berkunjung itu gimana PASIS itu? Ya dari hati aja. Dari hati, pengen tahu. Jangan hanya rumahnya di mana, Pak, di sana, rumah di mana. Tapi kalau nggak tahu persis kan, hanya kata orang kan, maaf ya, bukan nggak percaya, bukan, nah, gitu. Jadi kalau lihat situasi bener, ini keadaannya. Jadi beliau dan keadaannya udah berapa tahun ngajar, aslinya dari mana. Dia ya per sama kita juga per sama dia, jadi saling mengerti lah. Saling mengerti gitu aja. Jadi kan seperti itu. Iya, itu yang luar biasanya di situ tuh, saya apa namanya ya terkesan lah, sangat-sangat terkesan gitu, karena dari dulu, dari saya ya SD, SMP, SMA sampai kuliah segala, nggak ada guru kayak begitu. Kenapa sih? Berarti aneh ya, ya. Iya, bukan. Dan saya ketika saya jadi guru, saya mengikutin begitu. Dan ternyata pas tahun 2004 itu saya mengikutin gitu, banyak yang dicurigain. Ya kadang-kadang ada. Kadang-kadang gitu. Itu gimana nih? Misalnya gini nih. Ya dulu kan kita 2004 masih belum nikah ya, masih lajang kan. Iya. Kalau kita berkunjung takutnya kata apa gitu kan. Iya, ada. Iya, kadang-kadang gitu kan, ada yang gitu, itu gimana tuh, Pak? Iya. Gimana ya? Ya kita katakan terus terang aja. Saya niatnya niat baik, bukan hanya mau ini itu, enggak. Niat baik kan. Kalau misalnya ada, namanya ya adalah salah satu di antara mereka itu hanya seperti itu, tapi kan semua gitu. Tapi tetap manfaat itu lebih besar ya dibanding begitu-begitunya ya. Oh, itu kan ini aja ya, rintangan-rintangannya. Iya, ya. termasuk rintangan. Tapi kan rintangan kan nggak selalu, hanya kadang-kadang karena ada kerikil. Oh sana ada karat, oh di sana kan nggak tentu. Nah, tapi kan banyak lancarnya kayak kira-kira gitu. Ya soal rintangan mah itu biasa, tapi nggak tentu lah gitu. Ya memang pasti ngajar di SD terus dia, kelas 6 terus atau gimana? Iya ganti-ganti. Oh ganti-ganti. Waktu di di Rawabuaya langsung kelas 6. Waduh, kelas 6. Habis kelas 6 kelas 2 ya nggak apa-apa. Terus di Sambi sana sama. Begitu masuk ditanya, "Sis," panggilnya sis saya, orang kenal banget. "Mau nggak ngajar di tempat saya, gantiin guru mati?" "Apa kalau mengganti guru mati saya nggak mau." Enggak, macam gini, saya punya guru namanya Bu Elmi, meninggal, jadi kelasnya kosong, mau nggak nanti? Ya mau aja Pak, tapi Bapak yang ngurusin segalanya, saya terima bersih lah. Ya beres itu mah, pasti seperti sekarang udah gak ada orang yang baik sekali. Seorang ya tadi seperti kan baik sekali, waduh itu orang. Setiap guru yang berkesulitan ditengok atau dikunjungi. Padahal bos ya, bos besar, baik sekali.
apa sih sis yang dicari orang hidup itu hanya nyari kawan. Gitu. Dia PNS juga atau gimana? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah di negeri. Iya, kebetulan di Rawa sini adiknya, kepala sekolahnya adiknya, di sana itu kakaknya. Jadi kan bisa lekatin aja sama yang lain lah. Saya mau butuh banget gitu kan. Tahun berapa tuh? Tahun 2000. Oh, awal 2000. Iya, 2000 pasti bapak sudah di sana. Pas kerusuhan tuh di Surabaya. Pas bakar-bakaran itu. Iya. Gitu ceritanya. Terus yang terakhir ini di mana? Yang sebelum pensiun? Oh, di Duri Kosambi. Duri Kosambi. Ya, dari tahun 2000 sampai 2015. 2015. Terakhir. Terakhir. 2015 pensiun. Pensiun 2015. Sampai saiki. Iya. Di Duri Kosambi. Setelah Iya. itu udah nggak ngajar lagi 2015. Enggak, banyak yang nawarin, Pak, mau nggak ngeles? Enggak. Capek. Oh, Iya. iya. Di Duri Kosambi kan pagi sore. Kan kelas muridnya banyak, muridnya banyak 800 lebih. Oh. Itu kepala sekolahnya satu, lalu masuknya yang sebagian pagi, sebagian sore. Yang pagi pas namanya banyak, yang sore apalagi lebih banyak lagi. Jadi bapak ngajar pagi dari sini setengah 6. Bapak lucu kalau ngajar, Iya. berangkat duluan, Iya. pulangnya belakangan. Iya betul, emang itu luar biasa emang. Ciri khas itu. Jadi nggak aneh loh. Dari jadwal, maaf ya, Iya. nyambung. Jadwal kebersihan. Piket lah, piket kelas Iya, ya. piket kelas. Piket harian. Harian. Ya, punya bagian. Bagiannya ngelap kursi, dan meja. Bagiannya ngelap kaca. Iya. Kaca aku maksudnya. Bagiannya nyapu, bagiannya ngepel, dan sebagainya. Bapak udah duluan kan, datang dulu. Ayo cepetan. Kadang-kadang bapak aneh. Bapak walaupun guru nggak mau kalah sama penjaga sekolah. Gitu. Dulu Iya. apa ya? Hah? Bukan, maksudnya masalah kebersihan. Oh, kebersihan, Nah, iya, dan nggak mau iya. kalah sama yang lain. Kata itu sampai kinclong gitu. Ikut dengan bersih, begini loh caranya. Dan ngepel itu begini caranya. Ya sambil goyang-goyang begini. Jadi kalau apa-apa dibuat enggak lah. Dibuat gitu. Nah, kadang-kadang ini masih ingat baru kita sama bapak lewat aja. Pak Haji, maaf nih, ngepel kan capek Pak Haji. Iya, tega-teganya senyum aja dia. Iya. Gitu. Oh, berarti sebelum piket anak-anak datang pasti sudah datang duluan. Udah duluan. Jadi benar-benar mengontrol Iya, siswa ngelihat jadi itu ya. kan, Pak, tadi ini itu terlambat. Kata siapa bapak aja? Bapak aja gak terlambat, waktu dia terlambat. Yang belakang ini ya, dia merasa, walaupun gak diomong, gak ditegur, berarti merasa. Oh iya ya terlambat. Ayo cepat. Iya. Itu dia luar biasa, itu disiplin pasti itu luar biasa itu yang yang nggak ada duanya dah pokoknya. Terus kadang-kadang kurang 5 menit, udah bel aja, teng gitu. Kurang 5 menit, yang lain mah sebodohana pokoknya jam judulnya kurang 5 menit bel. Nanti mereka yang mikir, oh iya ya. Kalau kita, kalau nggak kita sendiri yang melatih disiplin siapa lagi? Iya betul. Dan itu luar biasa waktu saya SD kelas 6 itu pakainya paling rapi kita tuh kelas. Pakai topi, pakai dasi itu. Kelas 5, kelas 4 itu enggak gitu. Karena wali kelasnya beda. Iya. Itu apa namanya, kalau ada ini gak ada sesuatu sama teman-teman guru lain gitu loh kalau begitu. Penerapan disiplin ini kan beda tuh. Maksudnya? Ya kira-kira ada gak apa namanya Yang sependapat. slash, iya yang sependapat atau yang nggak seneng atau bagaimana, karena kan menonjol banget pada Ya, saat itu kan. ada namanya temen ya sama aja. Sama aja. Ya, Karena kan tapi waktu itu kan waktu itu kelas 6 saya itu kan menonjol banget tuh paling iya, rapi. kadang ada yang diomong langsung, Oh, kadang gitu. kadang dibatin aja ada. Oh gitu, Iya. tetap ada ya. Ada. Waktu itu sampai apa namanya SD Negeri 17 Petang, saya ini SD Negeri 17 Petang itu di Cengkareng itu. Iya, iya. Dulu gosang begitu kita bikin apotek hidup gitu kan. Seneng itu. Iya, kita bikin apotek hidup kita Iya, bikin iya. itu kan semua kan ya atas inisiasi dari pasti semua Iya, gitu iya. kan. Ah. Yang memang sebelumnya program sekolah nggak ada, Nggak ada. akhirnya Betul. dijalanin itu Iya. kan. Yang begitu-gitu tetap aja ada ya omongan-omongan atau gimana Ada gitu. ya namanya temen aja ya, yang Oh, pro dan gitu. kontra. Iya, Cuman iya. kadang-kadang ada yang ngomong langsung, ada yang ya, biarin aja. Tapi yang dukung juga ada yang dukung Ya juga. ada. Oh yang ada ngomong, juga. Ada ya. Yang namanya orangnya.
Kalau Iya. Bapak prinsipnya demi kemajuan mereka dan untuk memberi pengalaman mereka itu. Gak punya tujuan apa-apa. Oh iya. Itu luar biasa di situ tuh. Terus dari tahun 2015 berarti tetap di sini aja. Oh 2 minggu bolak-balik gitu ya ke kampung. Nah 2015 pulang kampung. Ini kan dulu sempat ini, itu kan direhab total itu. Iya. Jadi sempat berantakan dulu. Nah, tapi karena di belakang sana gua punya surat, itu yang belakang ini nggak punya surat, ini punya surat, itu ada rumahnya tadinya. Iya, Ada iya. rumahnya, ini ada rumahnya, tapi mereka udah gitu. Karena ada edaran, maaf ya, nih nah, cerita sebentar. Karena ada edaran apa Prona namanya, Prona, nah, dia Prona. Bapak kasih tahu Pak Narto, ini ada Prona, mau ambil ya Bapak mau ambil. Terus Pak Yono yang jelas ya, enggak. Tuh. Kata dia, alah tanah negara mau dia ambil aja lah. Oh ya sudah, nah, Bapak sendiri nah, mengajukan permohonan syarat-syaratnya ini dari RT dan WS keluarlah itu. Nah begitu ada proyek apa namanya rehab total. Nah, dia bingung, ini juga bingung. Wah, akhirnya mereka dibongkar sendiri, mereka juga dibongkar sendiri. Bapak tenang aja lah suratnya. Nah, bayar pajak. Iya. Nah, gitu. Ada sertifikat Ada berarti sertifikat, yang jadi- pasti pernah itu diurus itu. Itu kan selesai, alhamdulillah. Makanya bapak datang di kampung, masih datang ke Jakarta, rumahnya dibongkar. Siapa yang bongkar? Pemda. Ah, biarin aja. Mati. Sampai sini rumah dia juga nggak ada. Masih nggak ada. Ini masih. Walaupun depannya berantakan, itu istilahnya. Nah, setelah itu udah rapikan lagi. Ini sempat mati nih. Ya karena kan gak ditempatin. Iya. Setelah berapa lama itu akhirnya tempatin lagi sampai sekarang. Kalau di kampung itu rumah sendiri juga tuh Di keluarga. kampung itu punya istri. Jadi istri punya orang tuanya bikin. Nah, terus bapak ini sama istri betulin apa yang belum ini pasang ginian, terusin lah gitu. Terusin lah, ya, Nah, ada. nggak lama bapak ibu meninggal, bapak meninggal, istri terusin. Ibu di sana. Nah, terus kemarin 2019 Bu, kita ngajaknya 2018. Bu, mau naik haji enggak? Enggak bagaimana? Udah, ayo berangkat. Kalau enggak ya saya berangkat sendiri. Ayo ya gitu. Oh, 2018 tuh ngajaknya. Nah, ngajak 2012, 2019 jalan. Ngaji. Nah, tapi sayang 2019 berangkat. Perginya dari sana masih perginya dari kampung kemari awal tahun 2019. Awal 2019. Februari berangkat kemari karena manasik 4 bulan. Iya. Itu pas bulan puasa di sini 2019. Setelah puasa manasik. Terus bulan Juli berangkat, tanggal berapa lupa Bapak. Tanggal walaupun Agustus pulang dari sana. Setelah kemari 2 minggu baru pulang kampung. Pulang kampung sampai sana kalau nggak salah September akhir. Terus September, Oktober, November, Desember akhir tanggal 27 meninggal ibu sakit. Gitu. Jadi bapak sekarang sendirian. Jadi ya ke sana ya kemari. Kalau anak di sana di sini? Anak di Bekasi. Oh, Bekasi. Suruh nungguin ini nggak mau. Ada berapa? Satu. Oh, satu di Bekasi doang. Oh. Ya satu. Berarti di sana juga kok di Jawa berarti kosong juga ya? Kosong. Ya makanya di sini juga mereka tuh banyak yang mau kontrak. Terus kata bapak, kalau dikontrakin nanti ya duitnya butuh aja. Nanti saya jujukannya di mana? Jujukan itu datang kemana? Iya. Misalnya
ini dikontrak bapak di sini sendiri, nah ribet lah. Iya. Enggak lah. Pusing. Iya. Bapak soalnya udah tua gini pengennya tempat yang sepi. Iya, Nah, iya. bukan menyepi, Iya, tempat yang tempat sepi. yang sepi, Iya. betul. Di sana juga sama. Kan rumahnya ini Bang Ferry madep mari, ini rumah bapak. Jadi lampu kalau malam itu dapat lampu dari dia. Makanya mampir lah di sana alhamdulillah itu namanya sepeda motor di luar setiap hari nggak dimasukkan 24 jam. Aman aja. Aman ya kan depannya bang kan Iya. apa namanya? Ada sih. Nah, itu barangkali gitu. Jawa mikir alhamdulillah amin. Itu daerah mana, Pak? Purworejo Purworejo. tapi kampung. Hmm. Kampung tapi ramai. Jawa Jawa Tengah masih ya? Jawa Tengah Magelang. Magelang. Iya, Oh, di iya. sana terkenalnya kalau di sejarah atau ilmu bui Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, udah pernah Oh. belum? Waktu Sering. Oh iya. Guru mah sering banget ke sana, Pak. Oh gurih. Bawa anak-anak. Ya bapak juga sekarang itu sering kehilangan ya sepi ya. Dulu kan sering waktu masih ngajar bawa rombongan anak. Iya. Yang di 17, yang di 17. Yang di 17 dulu pernah ikut ya? Yang itu naik damri. Yang Iya, dari pernah. Sri. Iya. Yang muatnya dimuat, waduh muatnya banyak bener. Iya, pernah tuh. Ya. Itu kemarin itu waktu itu ya? Waktu itu kemana ya? Salah bintang apa ya? Salah Bintana ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah, iya. Nah di Irgosami sama pagi sore pernah itu berapa 8 bis. Tapi keliling Jakarta aja. Iya. Masya Allah. Sekarang mah ya mau ngikut tempatnya rame gitu enggak. Gitu ceritanya. Oh iya jadi pernah sana ya. Iya, ke Borobudur, Prambanan. Dia bawa siswa. Iya apa. Perpisahan sampai ke Gunung Bromo, Malang. Masya Allah sampai sana. Perpisahan iya. Seperti maaf nih nyambung sedikit. Gunung Bromo itu katanya nggak bisa masuk langsung, harus naik apa? Tangga. Tangga atau naik kuda atau naik apa? Jadi kita bisnya itu hanya nyampe di pool jeep. Pool jeep Pool namanya. jeep. Nah, Nah, iya. itu naik jeep tuh. Ah. Naik jeep sampai ke mendekati Gunung Bromo. Oh. Mendekati Gunung Bromo. Ah. Pertama diajak ke puncak dulu. Ya. Bukan puncak Gunung Bromonya, ngelihat matahari terbit tuh. Oh. Dari arah Gunung Bromo tuh. Jadi pagi-pagi dong ya? Subuh. Nyampe sana itu tengah malam, kadang jam 1, jam 2. Oh, udah diancang-ancang. Iya, dan jadi pas habis subuh tuh matahari terbit dari Terbit. gunung, itu kita ngeliat indahnya di situ luar biasa. Itu mahalnya di situ tuh sebenarnya. Ngelihat pemandangan itunya. Jadi awan tuh ada di bawah begitu. Itu luar biasa itu. Jeep itu naik puncak tadi. Iya, di daerah. Iya. Ah. Nah, terus habis itu turun lagi tuh, baru ke arah Gunung Bromo, dan nggak bisa mendekati. Iya, Ada iya. ada kuda di situ baru untuk dekat sana. Kalau naik jeep itu satu orang berapa? Ya, Itu jeep berapa orang? satu jeep itu kalau kemarin itu 600.000 satu jeep. Iya, enggak muatnya. Muatnya itu biasanya normalnya 5 satu depan, Ya. 4 di belakang. Nah. Tapi kalau siswanya agak kecil-kecil bisa bertiga dah. Mepet, Bertiga ya. bisa, Oh. tapi normalnya 2 dia 2. Dia kan ngadep gitu kan belakangnya kan kalau jeep itu kan. Nah, sekarang naik kudanya satu orang satu kudanya. Enggak, kalau itu kan dibebasin, cuman rata-rata kita karena bareng-bareng udah kita jalan aja jalan. Oh, iya. Kita jalan. Karena kan udah kelihatan ini gitu. Oh, iya. Jadi rame-rame kan Iya, nggak rame-rame kerasa nggak ya. berasa. Jalan baru ke kaki ke tangga gitu kan, melihat. Emang ternyata itu ada suaranya ternyata ya. Jadi pas kita ke atas itu Gunung Bromo itu namanya berapi itu ternyata kayak mesin, dari mesin. Gitu suaranya. Jadi, aduh, berarti ini api suara itu. Kayak kan ada inian ya, ada ada asapnya kan, belerangnya. Oh. Belerang keluar gitu. Gitu. Pas kesel deg-degan juga deg-deg. Wah, udah itu jalan lama lah. Iyalah. Ternyata memang bersuara itu. Iya. Suara dari dalamnya. Seperti air direbus ya. Iya kayak gitu. Itu kan berdidih tuh. Gitu. Itu suaranya lebih ini lagi, lebih serem lagi tuh. Iya. Kayak deru mesin lah kalau ini. Mesin ya. Gitu deh. Ini suara apaan? Ternyata suara dari
kawah Kawah Gunung Bromo Bromo. itu. Udah turun. Udah akhirnya ke ada tuh taman Teletubbies gitu kan. Kayak rumputan gitu bagus indah gitu kan. Ada di situ. Tapi nggak jauh dari itu. Ya jauh, jadi satu lokasi di situ. Ada beberapa lokasi. Gitu ya. Ya kita gitu ya untuk karena kita kalau mau perpisahan itu kita undang orang tua. Jadi Ya, orang gitu. tua mau kemana nih gitu. Anak yang ini menentukan orang tua. iya, apa mau perpisahan di sekolah aja, apa mau di Bogor, apa di Bandung, di Jogja, apa di Malang gitu. Jadi mereka nanti ngisi angket gitu kan. Ya kalau mereka yang bayar masalahnya kan bukan kita. Makanya jauh-jauh ya namanya SMP. Iya, nah itu kan ya asal nih negosiasi siswa sama orang tuanya udah kan. Iya. Gitu. Kalau bapak dulu SD jadinya paling Cibodas, Lepin Tanah, Iya. Tangkuban Perahu. Perahu, ya. Paling malu Bandung memang. Terus mana Bandung, emang Seater, Seater. Terus Bandung Selatan namanya apa ya? Lembang, Untuk satu lagi. Ada Bandung Selatan. Pasir Putih, Enggak. Kawah Putih, Kawah Putih ya. Bandung Selatan ada satu lagi. Itu. Tapi sering, aduh, Iya. sampai bosan ada Iya bolak-balik. namanya Cibodas tuh. Kan. Iya. Tapi enak. Kemarin saya touring sama istri, Mm-mm. 2 motor ke Cibodas, naik motor. Dari sini. Iya. Allah. Jadi istri bawa 2 anak, saya bawa 2 anak, berenam di Cibodas. Naik motor. Masing-masing motornya. Maksudnya masing-masing. Pelan-pelan ya. Pelan. Jadi kalau durasi normal tuh 3 jam, ya kita bisa 5 jam. Iya. Istirahat dulu. Tapi seneng ya? Seneng. Nanti kan ada air terjun Ciberem itu. Nah, Yang trek Gunung Gedenya kan. Udah ke Ciberem, turun lagi, nginepnya di Cipanas. Oh, iya, Ada tuh Cipanas. hotel yang murah lah gitu Iya, kan, iya, penginapan murah. Baru balik. udah lama sekali ya. Gitu. Nah ini saya kan jadi pasti jadi guru ya, udah gitu jadi sekarang jadi kepala sekolah gitu. Alhamdulillah. Kira-kira masukan-masukan dari pasti apa gitu untuk pengembangan sekolah tuh bagaimana untuk teman-teman guru yang saya pimpin gitu kan. Nah itu gimana, karena kan di swasta nih kan senior sekali nih itu biasanya. Ya gimana ya, namanya swasta itu, tapi swastanya Punafik atau Sekolah Islam, Enggak, sekolah maksudnya? SMP Islam Ajamir. Awalnya memang menengah ke atas awalnya, Oh, menengah tapi ke atas. pas pandemi begini Oh iya. kita nggak bisa Iya. di harga ini kan, akhirnya Iya, kita iya. agak turunkan Iya, lagi. turun dikit, tapi kan dengan catatan niat kita mau naik lagi. Betul. Karena Iya. pandemi ini kan luar biasa Luar nih. biasa ya. Iya. Jadi anjloknya luar biasa. Anjloknya di orang tua ya begitu ya, SPP juga akhirnya pada bayar ya, orang gimana nggak Iya, kerja iya. kan ditutup segala macam. Ya disesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi perlu tadi kembali mempelajari ini, misalnya kelas 1 jumlahnya berapa ini, yang kan ada yang mampu ya, yang sangat mampu, Iya. yang mampu, yang di bawah mampu, itu harus kita pelajari. Nah, nanti untuk bahan kelas 2 juga harus seperti apa. Nanti kita bicarakan sama teman-teman bagaimana nih, ya istilahnya musyawarah Iya. bareng-bareng lah gitu. Kalau kita sendiri ya nggak bisa. Karena mereka kan bareng-bareng pengen maju sama, Iya. teman-teman nggak pengen maju, teman. Betul. Karena ini ibarat jalan seperti segini, kadang mau gini, pas pandemi kan anjlok. Iya. Betul. Anjlok terus betul. turun ya, nah, mau naik lagi naik tangga kan ya agak susah juga, jadi sedikit lagi, sedikit lama-lama ketemu lagi nanti. Insya Allah ya. Iya. Terus untuk ini apa sih nih, untuk pesan-pesan untuk teman-teman guru nih di SMP Islam Azamir nih, supaya lebih semangat lagi, lebih disiplinnya lagi itu yang luar biasa dari pasis itu yang luar biasa. Yang itu kira-kira pesan-pesannya apa tuh untuk teman-teman guru? Guru ya, untuk Iya, guru untuk ya. guru-guru. Bagaimana ya? Guru kan susah. Iya, karena kita pimpinan kan ya. Iya. Ya pertama dan utamanya ya kita sendiri yang berbuat mendisiplinkan diri. Nah, misalnya kita berangkat lebih pagi, pulang lebih akhir namanya, Lebih akhir. akhir itu. Saran-saran mengenai
tiap harinya gimana caranya supaya mereka itu bisa ngikutin kita, tapi kita harus ngasih contoh dulu. Ya, gimana contoh ya, namanya contoh kan banyak yang contohnya kira-kira bagaimana ya, ini orangnya begini harus diajak begini kan ada, maaf ya, karena teman-temannya kan ada yang maaf ya agak kaku, ada yang bisa diajak ayo, ada yang bisa enggak sepodo kan gini kira-kira gitu ya. Ya kayak anak-anak aja kan sama aja gitu. Insya Allah nanti ya dari sedikit lah gitu. Pelan-pelan. Iya. Karena Bapak jadi pernah jadi kepala sekolah sebentaran. Oh, pernah Ya kepala waktu sekolah. di 17 petang itu paginya di kepala sekolah. Oh. Sebentaran. Gitu. Cuman waktu itu muridnya dikit, gurunya juga sedikit. Mana perempuan semua gurunya. Jadi gurunya muda-muda ya begitulah ya kita. Sebisa kita aja. Ya kita ditunjuk sama penilik. Pasti mau kepala sekolah gak? Ya mau aja Pak Saimun, dulu ada Pak Saimun. Yang mobilnya biru, saya mungkin sekarang masih sehat atau enggak tahu namanya di sana. Di Kebun 200. Kebun 200. SMP 225. Iya. Mungkin sekarang insya Allah masih ya. Juga sama, namanya Pak Saimun itu penilik. Datang sini, datangnya duluan. Kadang ketemu di jalan. Pasis, dia naik mobil bawa naik sepeda kan. Bawa di sini naik sepeda bawa. Iya. Di sana juga sepeda kan di SD. Iya ya. Iya, kadang-kadang ada sepeda. Kan naik motor juga tuh. Motor yang Astuti itu tuh, Astrea 70-an dia merah. Oh iya. Astrea 700 kali. 700 ya. Ya yang merah ya. Yang merah. Ya, itu bisa membeli motor seperti itu. Alhamdulillah. Ya, sekarang itu motornya. Motornya ini yang kedua nih. Yang motor perjuangan Jakarta Bogor ada di kampung. Oh, masih kuat ya? Masih. Luar biasa ya. Waktu itu. Smash Jakarta. Ini dari sini. Dari sini ke sekolah. Itu nomor tadi 04 petang. Di Kosambi. Berangkat jam waktu itu masih jam 1. Jam 1 gerak budal. Istilahnya bubar gitu. Hari Sabtu. Sana. Jam 1 dari Kosambi sampai sana sore jam 5. Kadang-kadang hujan dari situ sampai sana. Yang parah lagi udah hujan, bawa barang-barang, banyak kempes. Sedih sekali. Sengsara bener. Tapi kalau dari ini perjuangan jadi guru pasti kayaknya orangnya ini aja gitu, kayaknya ya berjalan aja, makanya masa ininya tuh cerah aja gitu, biasa-biasa aja, slow aja gitu maksudnya. Nggak ada beban, nggak ada bagaimana gitu kan. Ya. Itu resepnya gimana itu maksudnya? Ya, resepnya kan ada kan yang orang pensiun banyak, drop, sakit, apa segala macem. Dia ngoyo. Kalau maaf ya, kalau masalah harta atau kekayaan bapak mah nggak mikirin. Dulu maaf ya ini yang kasus dari dulu motor itu aja gitu. Dikata begitu, ya nggak apa-apa. Itu kan PNS kan? Iya, guru kan. Kan gajinya gede juga kan? Iya, memang nggak mau. Ya, sekarang nggak ada yang ngata. Ih, udah pensiun, udah tua begitu, pakai motornya tua lagi. Ada yang ngomong gitu, ya nggak apa-apa. Sama kayak saya kok. Ya kan, yang ngongkosin juga saya. Jangan sampai aja. Ya gini aja kadang begitu. Teman-teman ada punya kontrakan banyak, ya monggo, apa-apa seperti punya mobil, ya monggo, punya usaha, ya monggo. Nggak timbul gimana ya, kepinginan apa, iri, nggak sama sekali. Nyampe aja. Terus uang pas gaji pas itu kemana ya itu? Nggak tahu. Apa ke apa namanya, ke kampung atau bagaimana? Enggak juga. Saya bayangin, maaf ya, sekarang pensiun bapak 4 juta. 4 juta untuk keperluan kampung. Sekarang ini ya, sana ya apa seperti terus ini, terus kalau ke Bogor itu ya perlu ongkos, perlu masih yang ngurusin kebun sana. Terus sekarang ada lagi di Kunciran. Di mana Kuncirannya? Kuncirannya Di kota Tangerang itu? enggak sini ya. Samping Alam Sutra.
Alam Sutra, iya. Kuncirannya apa namanya? Kunciran Jaya. Kunciran Jaya. Nah, Ini saya SMP sama ini kunciran Mas Permai. Nah itu ada, karena kunciran ada 3, kunciran induk, kunciran Jaya, kunciran Mas Jaya Permai. Iya, Nah, kayak Mas Permai Jaya. nah, ya kalau yang kunciran induk kantor kelurahannya menghadap ke jalan tol. Kalau kunciran Jaya kantornya ada di mana nggak tahu lah, maksudnya kantor desanya ya. Itu. Di situ udah setahun tanam bibit pisang. Mau ngicipin pisang ya? Iya, Bang. Enggak, bener serius nih. Enggak, maksudnya nanti kan di sini- Tanam sendiri gitu. Iya, nanam. Oh. Macul sendiri, nanam sendiri, petik sendiri, diimbu sendiri, dimakan sendiri. Wah, Karena di kota tangga dibagi. Iya. Nah, So, ya, sambil ngobrol ya. luar biasa nih. Ini bukan intermezzo memang. Ya kalau rasanya, oh gini loh bapaknya. Luar biasa, guru kita ini pisang aja nanam sendiri, di bibit sendiri, luar biasa. Nah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana teman-teman sekalian. Nah, ini namanya pisang emas. Yang nanam masih Swoto. Ini pisang Ambon. Ambon Jepang. Jepang. Iya. Oh, beda-beda ya. Tidak, ya. Ambon juga ada. Nah, ini Setengah. sang mas. Ya, Wah, luar sama. biasa ini. Kebetulan kemarin ini metik yang kedua, yang pertama habis kemarin. Alhamdulillah Pak Guru kemari ya Pak. Emang guru. Nah iya kan gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. kebetulan masih ini. Iya, 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 iya. Ayo dimakan. Iya, iya. Sang mas. Yang mas di pon masih. Kalau mau nanti kapan-kapan kalau mau lihat lahannya boleh. Enak ya? Emang tanpa suntik-suntik ya? Enggak, untuk apa? Kan kalau di pasar kan disemprot dulu apa? Oh, itu obat untuk supaya matang. Supaya cepat matang gitu. Kalau ini begitu juga? Enggak, ini enggak pakai itu, Bapak belum bisa. Ini pakai karbit. Oh, pakai karbit, disekep gitu. Cobain, Bapak. Wah, luar biasa nih. Asli, Iya. macul sendiri, nggak bikin lubang sendiri, cari bibit sendiri. Ini bibitnya dari Bogor. Bawahnya bibitnya masih segini, dibuka ke sarung. Saya kemarin baru touring dari Gunung Bunder. Gunung Bunder Bogor. Bapak udah pernah ke sana tapi bukan di gunungnya. Waktu itu mau ke mana ya? Di Batok. Ya di Batok. Nah, iya lewat di Batok. Ya, itu. Tapi Ke atas. touring namanya. Naik motor. Motor yang itu, yang barat. Motor yang ini, Bit. Kopit. Yang 2 minggu yang lalu saya pakai motor Scorpio tuh. Nah, Iya. Cuman kan jalurnya kan kadang-kadang macet tuh. Kalau pakai Scorpio tuh macet. Pakai koplingnya kan capek bener tuh. Waduh. Kalau pit enggak. Kalau Bit kan enak kan, ya pakai gini, emang lebih enak. Oke, Bit ternyata Sendiri atau ada temannya? ada 18 motor gitu. Alhamdulillah, amin. Enak ya rame-rame itu ya. Alhamdulillah. Jadi, Wow. sama teman-teman. Alhamdulillah. Bapak senang waktu itu. Begitu sekarang nggak kuat. Kuat. Tapi ini alhamdulillah Bapak tadi 5:30 dari sini. 6 pagi. Kadang jam 6 paling telat. Ke sana kira-kira 6:30. Istirahat sebentar, rapi-rapi ke kebun. Nanti jam 11 atau jam 10 pulang ke sini. Masuk, mandi, sholat siang, sholat untuk istirahat. Kalau begitu kembali tadi dia mau jenuh apa namanya? Udah ada yang stroke lah. Iya. Itu banyak. Makanya lo pasti kayaknya biasa-biasa aja. Banyak. Berat juga. Ya orang guru biasa aja udah naik mobil. Guru biasa, Soalnya negeri. kembali tadi bersaing. Wah, dia mobil aja, dia punya apa? Saya punya apa? Mobil angkot. Itu ya. Bang, nih mau ini ya pisang. Ini bang, ini bang, Ini, Bang. ini bang. Tuh, dari bunda enak nih pisangnya. Tadi udah. Nah, kasih sana bunda. Ah, Cobain.
begituan gitu pada umumnya gitu. Jadi kalau masih punya rasa iri itu harusnya ayo aja, nggak tahu lah itu duit apa, Nggak habis nggak sebenarnya. bisa habis nggak. Makanya Bapak Padahal secara ini mah sebenarnya nggak bisa ya harusnya. nggak bisa. Kalaupun sekali sekali doang gitu kan. Iyalah. Jadi sekali udah nggak. Namanya sekolah kan jumlah muridnya nggak sama. Hmm. Satu, yang kedua kemampuannya mereka juga nggak sama. Ya kalau disamakan makanya kalau maaf ya ini rahasia sebenarnya. Kalau kenaikan kena kelas atau penerimaan murid baru bersaing mereka gimana caranya ya. Jadi di Jakarta ini untuk di negeri ini rahasia sebenarnya. Iya. Ibarat kata seperti itu. Gitu. Makanya ganeran baru sekolah udah punya mobil. Ganeran, gitu. Luar biasa Yang, ya. yang bicara itu mereka. Mereka sendiri ya. Terus teman bapak yang seperti bapak, angkatannya seperti bapak, terus pendapatnya bapak. Kalau kamu pengen jadi macan ya nyemplung ke kandang macan. Berkecimpung di situ. Iya. Nanti jadilah kamu jadi macan. Gitu. Karena ada teman ambisi seperti itu. Nah, palingnya kekuatan 2 periode. Di lingkungan yang begitu juga sama Sama jadi ya. jadi kan nanti digodok. Tadi ngomong ini bercanda tapi kayaknya ada manfaatnya. Saya kan jadi kepala sekolah itu dari tahun 2015. Pas bapak keluar ini masuk. Iya. Alhamdulillah, amin. 12. Sekarang Ini seperti kemarin teman bapak yang gubernur dulu sekarang kan teman sederhananya pasti itu ibu itu sekarang punya kebun loh di mana Serang lega deh Pak Sis, udahlah kamu gak usah bicara gitu. Kamu nanti kalau jadi kepala sih ya, kalau mau seperti itu gak bisa gitu aja ya. Nah, enggak saya namanya kata ini gitu. Ya seperti teman dapat yang ya orangnya sependapat sama bapak sama kata istrinya motornya ganti apa saya malu lah yang pakai kan saya yang naikin saya kita jawabannya dia begitu. iya betul. Jadi kalian saya kata mas bapak Iya memang kalau apa namanya kalau kita niatnya emang bekerja ya bukan untuk iya niat gimana bekerja itu kan nilai tengah lah. Nilai tengah. Kan masalah gaji atau honor atau imbalan itu yang kuasa yang ngatur. Iya. Gitu. Nanti tenang kita. Tenang aja kan. Tenang. Slow aja, slow. Iya. Kalau kita saya mau ngajar males begini nanti begini. Ya jadinya ya nggak karuan. Jadi niatnya nilai tengah lah. Kalau bapak tapi ya dia pengalaman bapak seperti itu. Ini perlu apa namanya perlu ditiru kalau menurut saya. Ini jadi guru-guru yang apa namanya ibarat kata guru-guru yang sejati dah yang guru-guru yang karena memang di tahun sekarang ini pun yang seperti itu masih ada beberapa dikit sih dikit yang benar-benar dia tuh ngajar itu kan sekarang kan ada ngajar kalau di apalagi swasta gaji kecil ngajar akhirnya males kan ada begitu kan karena harusnya kan mau gaji berapa kayak ya namanya kita ngajar pilihan kan ya harus apa namanya maksimal kan ngajar kan sama maksimal orang ilmu kita ya betul dan dia lebih seneng kalau kita ajarin coba kalau biasanya ngajar itu mereka juga walaupun anak kecil ngomong biasanya bapak itu ngajarnya begini kenapa ya kan gitu pasti begitu pokoknya dari awal sampai kemarin pensiun ya sama jadi datang duluan pulang belakangan ngajar temannya mah teng jangan bilang kan udah di kantor duluan bapak menilai dan sebagainya jadi pasti mana sih pasti gak nyampe udah habis nih yang kan suka ada makanan di sana ya habis ya sudah lah di kantor ya gitu. Jadi kalau bel berbunyi kan tuh bel istirahat kan 20 menit kan biasanya ada yang 2 kali ada yang sekali bel kalau jam istirahatnya dikurangi ya nanti jam ngajarnya kurang walaupun memang nggak ketara sih jamnya kurang kayak apa sih gitu ya tapi dari anak-anak kan Pak kok saya nggak di Ponten itu kok di Ponten kan kenapa nggak tahu orang ke sana naik orangnya
Bisa kan itu jalan kesana kemari. Aduh, tapi jadi kepala sekolah karena tadi ambisi gitu. Dia bingung. Terus ada lagi Bapak mah kasihan. Iya. Kasihan lah. Dia kan mengandalkan kita. Datang untuk mau belajar, dan belajar kita. Walaupun ya semampu kita lah, mampu segini ya begini. Tapi kan kita niatnya lillahi ta'ala. Enggak usah pakai pamrih. Gitu. Saya juga pernah waktu itu awal jadi kepala sekolah, saya pernah pasti ada begitu kan, nggak masuk kelas sejam dia kan. Saya bilang begini ke guru itu, kita kasih peringatan, nggak gini juga. Saya bilang, Bu, ibu guru kan atau bapak guru kan ngajar ke sekolah itu jangan ngelihat jumlah siswa. Memang satu kelas mungkin cuman ada 20 orang. Tapi jangan lihat 20 orang anaknya. Di belakang mereka kan ada 20 pasang orang tua. Iya. Kalau anaknya ini kecewa, mereka 20 pasang orang tua kan juga kecewa. Iya pastilah. Ya kan? Dan anaknya ini punya adik, punya saudara, itu kecewa semua. Iya, kan dia cerita. Iya. Kan Dan gitu kira-kira. terus saya bilang gini, dan lebih parah Bu, ini 20 anak ini juga punya Tuhan Bu. Nah, kalau Tuhan kecewa gimana? Iya. Saya bilang gitu. Iya kan? Iya benar. Makanya saya harus tegas. Ini sudah begitu aja. Karena memang kan kalau kita dibalikin ke situ kan memang begitu kan, Iya, ya kan? begitu. Begitu. Iya. Yang kecewa itu bukan hanya si anak itu. Kan Iya. kalau mereka itu melihat anak ini nggak apa-apa tinggal. Kalau bagi-bagi kita kan nggak bisa. Lah itu anak punya Tuhan itu. Entar kalau Tuhannya marah gimana? Iya, Tuhannya itu yang marah. Kalau anak marah masih mending. Iya Kalau betul. Tuhan marah gimana? Yang jadi bisa jadi penyakit kan Iya, gitu ya. betul. Jadi kesulitan hidup, jadi macam-macam permasalahan. Ya seperti Bapak sendiri lah. Nah, itu teman ya. Tapi ya apa dia rezekinya beliau ya begitu aja. Dan Bapak ya begini-begini aja, alhamdulillah sehat. Iya, ini sehat. Makanya ini Iya. masih sehat-sehat aja. Waduh, luar biasa. Ya mudah-mudahan nih pemirsa dan teman-teman sekalian, juga anak-anakku sekalian yang menonton ini, mudah-mudahan dari pembicaraan ini, ya kan, ini dari murid jadi menjadi guru, ya kan. Nah ini gurunya luar biasa. Iya. Jadi mudah-mudahan di pembicaraan ini banyak sekali ibrohnya, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil gitu kan untuk ke depan. Dan di profesi apapun, bukan hanya sebagai guru, bukan profesi guru saja, tapi di profesi apapun sama aja konsepnya seperti itu. Yang namanya kerja ya harus niatnya lillahi ta'ala, jangan melihat kiri kanan, dan harus yang namanya kejujuran, yang namanya disiplin, yang namanya tepat waktu gitu kan, yang namanya tanggung jawab. Itu di semua tempat, bukan hanya di guru kan. Iya, betul. Jadi ada anak-anakku sekalian, ya kan, nanti kalian nanti sudah besar di profesi apapun, pasti itu yang akan dinilai, bukan hanya sebagai guru. Dan juga teman-teman nih yang dulu menjadi siswanya PASIS, juga sama nih, kan? Yang udah jadi bisnismen, yang udah jadi macam-macam segala macam, tetap perubahan insya Allah. Disiplin penting, tanggung jawab penting, sangat penting. Dan nggak usah kesana kemari lah pokoknya. Niatnya niat bekerja demi keluarga kan gitu ya. Kayak masih bujangan ya demi sendiri, orang tua punya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Kan kira-kira gitu. Itu dia kuncinya, jadi bahagia. Makanya alhamdulillah Pak Sis masih sehat, bugar, luar biasa. Amin. Umurnya udah berapa sekarang umurnya Pak Sis? Jalan 70. Jalan 70, Masya Allah nih. Kayak masih 50-an. Alhamdulillah, amin. Masih 50-an. Makanya aduh luar biasa nih. Saya ini sangat senang sekali nih hari ini akhirnya sampai ketemu juga. Yang penting netral lah. Ya, iya makanya. Santai. Jadi itulah kalau orang kerjanya ikhlas, ya kan, tanggung jawab, tuanya walaupun pensiun, ya plong aja, biasa-biasa aja gitu. Nggak ada logo, nggak ada beban, ya kan, nggak ada macam-macam, nggak ada tuntutan apa. Dan juga yang paling penting nggak ada ketakutan sama sekali, ya kan. Nggak ada takut apa, takut kan ada orang takut gitu, kalau udah nggak kerja takut, ketakutan tuh kan. Akhirnya jadi stroke ya, jadi macam-macam. Jadi stres ya. Itu luar biasa. Oke, di situ aja
pembicaraan kita yang insya Allah bermanfaat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Sarif Ahmad Asabani dan ini guru saya Bapak Haji Siswoto. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang semua maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.